Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah dia ke-31 kandidat wanita. Dan malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang beruntung mendapatkan jodohnya? Saya minta fishball. Oke. Semua berdoa ya, karena siapapun di antara ke-31 wanita sini bisa terpilih. Karena ini secara acak dan random. Oke, saya dapat satu bola. Set. Oke. Dan yang terpilih adalah nomor 6. Laras, wanita cantik berusia 26 tahun. Mencari pasangan hidup yang setia dan bisa menyayangi dirinya sepenuh hati. Menurut pengakuannya, Laras merasa tidak percaya diri untuk mencari pasangannya. Kisah asmara apa yang akan dikuak di dalam diri Laras? Bengong. Hah? Kenapa? Nomor 6. Halo, nomor 6. Halo, Bebe. Kok nggak berdiri? Ini nomor kamu loh, nomor 6 loh nih. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Sorry, kemana? Kenapa? Kamu kenapa nggak bisa? Tunggu dulu. Kenapa nggak bisa? Cerita sama saya dulu. Kamu kesini kan mau cari jodoh. Halo, Kamu kenapa? Oke, kamu cerita. Kamu nangis kenapa? Ini saya penasaran justru. Kamu nangis kenapa? Nomor kamu terpilih loh. Kamu kesini kan mau cari jodoh kan? Nggak bisa, Mas. Nggak? Nggak bisa. Oke, kamera ikut. Saya penasaran kenapa nih. Kamera ikut. Mau kemana? Kamu kesini kan mau cari jodoh. Kamu kemana? Kamu mau kemana? Mana sih dia malah pergi? Enggak, kalau kamu emang nggak. Kenapa? Kalau kamu nggak mau, ya bilang dari tadi jangan di sini kan masih banyak orang yang lain. Iya. Ini harus jalan terus nih, Pak. Hah? Kamu mau kemana? Kamu kepilih, kamu harus konsekuen dong. Yang lain tuh banyak yang... Aku nggak bisa. Loh. Kamu Aku ngapain nggak di sini? bisa. Hah? Ngapain di sini? Ini Mas siapa ya? Saya suaminya, Mas. Oke, sekarang gini. Kamu siapa nih? Suaminya. Suaminya? Iya. Oke, kamu udah punya suami? Iya, Mas. Saya suruh punya suami. Sudah punya suami ngapain nggak ikut acara cari jodoh? Semua ini karena dia. Apa? Dia yang mau. Hah? Dia yang nyuruh kamu ikutan cari jodoh? Ini udah apa gimana Jangan sih? bohong kamu. Jangan asal ngomong kamu ya. Kapan aku nyuruh kamu? Tuh, kamu suaminya, oke, kamu kesini datang dianterin suami? Iya. Oke, kamu nganterin istri kamu sini, bener apa nggak? Ya, Kamu tahu dong ini acara apa? tahu. Berarti kamu tahu ini acara cari jodoh? Ya, Kamu ngizinin sebagai suami? justru saya mau ngizinin dia mencari jodoh, Pak. What the... Soalnya saya udah males. Istri saya ini nggak bisa menghasilkan keturunan. Soalnya di perjanjian wasiat itu gini, Mas. Oke, perjanjian, sekarang gini, perjanjian wasiat. Ini menarik sekali sih, oke. Apa? Ada wasiat apa emang? Ya wasiatnya itu kalau kita rumah tangga sama istri saya nggak punya keturunan, kita boleh dong mencarikan jodoh buat dia. Dan iya saya juga berhak dong pengen punya keturunan kalau saya nikah. Ya kenapa nggak kamu aja cari jodoh di sini?
Justru saya nganterin dia ke sini mau nyari jodoh dia, biar dia nikah sama orang lain. Kamu saya ceritain malah nggak mau. Gimana sih kamu? Saya udah males sama dia. Rumah tangga saya nggak punya keturunan. Hah. Dengar ya kamu ya, jangan asal bicara kamu. Ini kan semua karena kamu. Lu ngelakuin itu buat istri sama istri lu nggak malu apa? Ya buat apa malu, Mas? Ya malu lah. Ya kan? Laki-laki lu kelakuannya kayak begitu. Saya yang nyesel aja. Nikah kan ada perjanjian di wasiat. Iya, Kalau nggak punya anak ya nggak punya anak. Sekarang nggak punya anak. Emang udah pasti dia nggak bisa ngasih anak. Jangan-jangan lo yang mandul. Kamu masih mau sama laki-laki kayak begini, ha? Apa sih pikiran? Istri lo cantik, muka lo begini, lo nggak bersyukur? Oke, lo sekarang aja ke dalam. Ikut gue. Lepas! Masuk lo. Masuk. Aku mau nyariin kamu jodoh. Lo jangan maksa-maksa gitu dong. Lo jangan maksa-maksa. Jangan maksa-maksa. Udah, dia bisa masuk. Gak usah sama lo. Udah, lepas. Nah, kamu ikut saya. Oke. Jadi intinya adalah kamu datang ke sini karena dipaksa sama suami kamu untuk cari jodoh gitu. Kenapa kamu udah mau pisah dari dia? Apa gimana? Iya, emang saya udah mau pisah. Ya, Soalnya rumah tangga saya tidak dihasilkan keturunan. Saya udah males, Mas. Soalnya di wasiat itu, perjanjian kita... wasiat apa? Perjanjian wasiat kalau kita nggak punya keturunan, saya bisa ceraiin dia. Dan bebas memilih laki-laki lain. Tapi bukan berarti kamu semena-mena sama istri kamu dong. Lu lihat nih di sini nih, banyak cowok-cowok yang ganteng nih, yang bisa lu pilih. Ya emang iya. Ya emang Mas, emang cowok-cowok di sini emang lebih ganteng jauh daripada lo, gue tahu ya. Hei, lu maksudnya apa ngomong gitu, ha? Apaan maksud lo Lu apaan? jangan marah-marah ke dia, yang ngomong gue kok. Kenapa nggak marah ke gue lo? Dia nggak suka aja, Mas, ikut campur rumah tangga saya. Apa sih? Lu nggak suka sama ikut campur rumah tangga lo? Nah, lu aja yang memasukkan rumah tangga lo ke acara gue. Udah. Oke. Kenapa? Kamu mau sama istrinya? Iya. Tolong nggak benar. Lu mesti ikut campur rumah tangga gua, ya? Hah? Lu jangan lagi. Lu mau istri gua? Lu bilang kalau mau sama istri gua, silakan. Gua, nggak apa-apa, bebas. Bilang aja kalau lu suka, bebas. Lu silakan. Lu nikahin juga boleh. Terserah. Sini lo. Kenapa ini? Naik lagi. Oh, mama deh. Ciluk. Jagain dulu. Weh, dijaga omongan lu ya. Lu ikut campur rumah tangga gua. Ngerti? Lu kalau suka, nikahin aja. Kalau suka nikahin aja. Turun aja nanti. Nggak ada yang boleh bikin ricuh di sini. Naik. Balik. Kalau suka bilang ya. Balik. Lu nggak punya hati. Buat apa gua nggak punya keturunan? Lagi macam apa lu? Nikah gua. Kalau lu mau bilang aja. Arbi, tenangin lu. Tega juga sama cewek. Sekarang gue hitung sampai 3, kalau lo nggak balik lo keluar dari studio ini. 1, 2, 3. Saya mau di sini, Mas. Oke. Ya. Tapi jangan rusuh. Lo di sini, ya.
Oke. Jangan rusuh ya. Oke, Arbi bisa lakukan sesuatu sama dia di situ? Oke, udah tenang aja. Jadi kalau misalnya dia turun menyelesaikan masalah, dia turun pelan-pelan. Oke. Menyelesaikan mediasi aja. Oke, kita turun aja langsung. Turun Gimana? aja. Apa? Jadi nggak akan ricu-ricu lagi. Oke, di bawah saja. Dua aja. Oke, di bawah aja. Gak ada kontak fisik ya? Kalau ada kontak fisik, dikeluarin. Lo keluar. Kalau ada kontak fisik, lo keluar. Butuh kursi? Oke, terus. Oke, ada lilin nggak? Oke, kita selesaiin baik-baik. Oke, kamu duduk aja di sini. Biar kamu rileks, Duduk. nggak emosian. Jadi kamu tenang dulu. Oke, kita selesaiin satu-satu aja. Kalau ada masalah, kita beresin. Oke, ini ditenangin aja, Bi. Oke, ini relaksasi menggunakan media lilin. Jadi tidak ada unsur apapun, hanya untuk membantu titik fokus saja. Oke, membantu titik fokus ya. Oke. Ini kita hanya menenangkan saja. Oke, Hanya Arbi. menenangkan saja. Oke, saya justru penasaran sama dua orang ini nih justru ya. Kenapa tiba-tiba dia tahu-tahu ke Iya, bawah ini gitu? energinya ke bawah sampai ke sana. Padahal Iya. kan biasa aja Iya, masalah-masalah iya. dia sebenarnya. Oke, silakan. Ini tenangin aja. Oke, tenang. Oke, kamu relax, perhatikan cahayanya. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, lebih relax. Masukkan energi dari kehangatan lilin tersebut masuk ke dalam kepala kamu, melewati seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih tenang. Oke, perhatikan. Oke, tenang dulu. Oke, Handphone jangan konsentrasi, napas waktu jangan itu. main handphone. keluar mulut. Oke, relax. Apapun yang kamu rasakan ketika melihat cahaya tersebut, lebih tenang, lebih nyaman. Oke, kamu jaga emosinya, jangan sampai kamu kontak fisik ataupun kamu teriak-teriak. Oke, lebih tenang lagi ketika menghadapi suatu masalah. Biarkan kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika menghadapi masalah. Oke, itu dua. Lebih tenang. Oke, Oke, ini sudah tenang, Arbi? tenang aja. Oke, saya penasaran sama kamu, Mas. Kamu bisa berdiri? Nama kamu siapa? Hah? Santos. Santos. Ya. Santos, pria berusia 30 tahun, suka dengan wanita yang cerdas dan bisa melayaninya dengan cinta. Konflik seperti apakah yang sebenarnya terjadi dan akan diungkap di garis tangan. Santos, kenapa kamu turun di sini tadi? Saya nggak suka nih sama orang Ya, ini. nggak suka kenapa? Lo lihat gue dong, gue ngomong sama lo. Hah? Kenapa lo nggak suka? Kelakuannya kayak gitu tuh. Kenapa gitu tuh gimana? Hah? Kasar sama cewek? Sama bini kurang ajar. Lo nggak suka sama cowok kasar sama cewek? Gitu? Ya bukan gitu mas. Udah dikasih bini kayak gitu, nggak mau terima. Oke, ya udah, lo duduk sini. Lo duduk. Lo di sana berdua. Pisahin dulu, pisahin dulu. Nanti ada kontak fisik lagi. Kamu duduk dulu di sini. Kamu emosi ketika ngelihat pasangannya kayak gitu? Emosi? Masih emosi? Iya mas. Oke, kamu lebih tenang. Oke, tangannya di samping. Oke, fokus ke lini yang tengah. Oke, sekarang tarik nafas lewat hidung. Oke, keluaran mulut. Oke, tenang. Oke, lebih tenang, lebih nyaman. Perhatikan cahaya lilinnya, membuat kamu lebih tenang ketika kamu merasakan kehangatan dari lilin tersebut. Ketika cahaya tersebut masuk ke dalam mata kamu, kehangatan tersebut masuk ke dalam seluruh tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki, lebih tenang, lebih nyaman. Dan itu membawa kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Dan ketika saya itu 1 sampai 3, entah kenapa kamu merasakan sensasi tersebut lebih tenang, lebih nyaman. Dan biarkan ketika hitungan tersebut selesai, kamu akan mengungkapkan segala sesuatu yang kamu simpan dalam hati, yang kamu rasakan di masa lalu. Kamu akan mengungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyata, dan lebih plong ketika bercerita. 1, 2, dan 3. Oke, Santos. Kenapa kamu benci sekali dengan pria ini? Dia udah dikasih cewek yang mau ngurusin dia, yang sayang sama dia. Tapi dia mah kayak gitu mas. Oke. Kalau kamu sendiri pernah punya pengalaman seperti itu mungkin? Kamu melihat orang lain melakukan kekerasan sama pasangannya kah? Atau bagaimana? Saya sih sebenarnya duda mas. Saya udah cerai 3 tahun yang lalu. Cerai? Oke, kenapa cerai? Karena nggak akur sama istri mas. Nggak akur sama istri? Istri saya tiap saya pulang itu nggak pernah bener gitu mas. Apa kayak apa? Harusnya kan
laki pulang itu dilayanin, ditanyain kerjanya gimana Pak tadi. Ini malah dicuekin. Kamu marah apa diem aja? Ya, saya marah Mas, sering marah. Terus? Saya emosi ya kadang saya juga main tangas sih Mas. Hah? Jadi kamu mukul istri kamu? Iya. Dan kamu benci sama cowok yang mukulin atau kasar sama pacarnya? Bukan gitu Mas, karena Kamu gimana sih? dia itu nggak bersyukur dikasih istri yang pengertian, sedangkan istri saya itu gitu Mas. Saya pengen punya istri yang pengertian juga gitu Mas. Tapi kamu sama-sama juga berarti melakukan kekerasan, malah fisik malah ke istri kamu dulu. Tapi istri saya tuh aneh Mas. Saya kerasin, saya pukul tuh malah kayak seneng, bahagia gitu, ketagihan. Jadi intinya kamu sering mukulin istri kamu, sedangkan kamu sini ngebelain. Ya karena istri saya itu nggak pernah ngertiin saya Mas. Apa-apa itu serba pokoknya. Kalau kenapa lo kawinin? Ya saya nggak tahu kan Mas, orang namanya pacaran dulu kan baik-baik aja, romantis. Setelah pacaran kayak gitu, tiap hari dikasih duit, bukannya belanja apa, masak, malah shopping, pergi nggak jelas, pulang malam. Gimana saya nggak marah? Udah pelan-pelan Mbak. Sekarang kamu kesini mau nyari jodoh yang gimana emang sebetulnya? Iya saya cari jodoh yang mau ngertiin saya, yang nggak dia tuh aneh, kayak kecanduan saya kerasin gitu Mas. Ya terus lo menikmati juga melakukan kekerasan itu? Ya enggak Mas, karena dia nggak pernah sadar-sadar saya kasih tahu. Dari cara yang pelan sampai keras. Paling parah apa yang lo lakukan sama mantan istri lo? Saya pernah kunci dia di kamar mandi Mas. Apa yang lo dilihat dari Santos ini? Boleh tanya? KDRT, sifat brutal dia di masa lalu, dia selalu bawa itu kemana-mana. Dan ini sebenarnya dia memukul ini atas nama hobi sebenarnya. Hobi? Dia memang hobi berantem. Hobi berantem? Jadi bukan membela. Hobi Saya berantem rasa atau semua hobi yang mukulin dia, orang? iya mukulin orang. Iya. Hobi berantem. Iya. Dan dia sepertinya tadi yang dia lakukan itu bukan karena murni membela siapa? Si cewek ini Iya, ya? bukan. Tapi Tapi memang dia pingin Kerasan rusuh. aja? Iya. Nggak gitu, Mas. Ya, saya karena pengen punya istri yang mau nurut gitu kan. Dibilangin mau, disuruh iya Pak, itu kan enak. Diem lu, jelek juga. Apa? Emang lu ganteng? Siapa lu? Kayak gitu. Emang lu ganteng? Kalau lu milih gua juga nggak mau sama lu. Sorry, gak ada yang mau milih lu. Kamu ngatain dia jelek, emang kamu suka nggak sama dia? Enggak. Enggak, oke. Benar, kan gak bisa tidur lagi. Lu yang lu sama gua kok. Mbak, nggak mau. Udah. Oke, Ardi mungkin bisa dikembalikan dulu. Oke, sekarang saya balikin lagi seperti semula. Tarik napas lewat hidung. Oke, keluarkan mulut. Oke, relax. Saya hitung 1 sampai 3, kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat. 1, 2, dan 3. Ya, balik lagi. Oke. Nah. Oke, kamu di sana, Santoso. Oke. Oke, tenang. Santoso tenang. Santos. Oke, kamu tenang, kamu tenang. Kalau di antara cewek di sini nih, coba kamu lihat nih yang di belakang nih. Kamu paling suka sama nomor berapa? Coba tenang, lihat. 10. 10, paling suka 10. Terus? Nah, Rudy, saya penasaran sama namanya siapa namanya? Ricky. Oke, coba Ruth, apa yang kamu lihat dari Ricky? Kamu kelihatannya nggak bahagia ya? Boleh tangannya? Kenapa? Biasa aja.
Nggak bahagia. Wah. Masa lalunya penuh kekerasan. Ricky, pria berusia 28 tahun, memiliki masa lalu yang kelam. Bagaimanakah takdir masa lalu Ricky? Wah. Dari orang terdekat. Ayah tiri. Dia sering disiksa sama ayah tirinya, dan itu membuat dia itu setiap kali ada yang kekerasan, Ya. dia kan mengait-ngaitkan dengan itu, dan dia rasanya ingin berkelahi gitu, seperti itu. Sama nih sama ini nih. Kamu kenapa bergetar gini? Gemetaran ya? Oh, apa dia justru trauma malah ngelihat kekerasan? Seperti itu. Oh gitu. Kebalikan ya sama yang ini ya. Saya dendam sama ayah tiri saya Oh, oke. karena waktu saya kecil nggak ada yang namanya kasih sayang. Pulang sekolah telat dikit, padahal mesti banyak pelajaran. Tiap hari harus on time di rumah. Ya, mau nangis aja nggak apa-apa. Saya pengen ngerasain kayak orang lain bahagia, disayang sama ayah. Oke. Terus? Tapi di mata saya itu seorang ayah nggak ada. Yang ada hanya kekerasan. Itu ayah tiri kamu. Iya, tiri saya. Oke. Ibu kamu? Apa yang saya lakukan selalu salah. Ibu kamu? Kalau ibu saya, dia sayang banget sama saya. Dia hanya bisa diam. Kalau kamu dipukulin, ibu kamu ngapain? Dia hanya bisa nangis. Nggak belain kamu? Nggak belain, tapi diancam terus. Oke. Makanya dari itu, kalau saya ngeliat kekerasan itu, Kita duduk. Tenang. Kita duduk. Oke. Kalau lihat kekerasan kenapa? Oke, mungkin Arbi bisa biar lebih tenang lagi, lebih rileks. Lakukan sesuatu sama Ricky. Badan gitu, badan. Oke, namanya siapa? Ricky. Ricky. Oke, Ricky. Lihat lilin yang tengahnya. Oke. Sekarang kamu fokus ke lilin yang tengah. Oke, bawa diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika melihat cahaya lilin tersebut. Bawa kehangatan lilin tersebut masuk ke dalam diri kamu, melewati mata kamu, dan biarkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu merasakan kehangatan tersebut, membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks ketika bercerita pada hitungan ketiga. Biarkan kamu menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih nyaman. Kalau misalnya kamu mengeluarkan emosi apapun, silakan kamu keluarkan. Biarkan diri kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita, ketika mengeluarkan emosi tersebut. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, silakan bercerita lebih tenang, lebih nyaman. Oke. Jadi semuanya itu berawal dari saya nggak nurut, karena saya nggak ngerasain rasa kasih sayang seorang bapak tiri itu. Saya tulus, dia lebih tulus ke anaknya sendiri. Maka dari itu saya penuh kekerasan hanya karena pulang sekolah telat sedikit. Saya nggak boleh kemana-mana. Jadi di rumah saya dikurung, keluar cuma sekolah doang. Maka dari itu kalau saya ngeliat kekerasan, saya pengennya, apalagi kalau ngelihat seorang suami Kasar sama istri. kasar sama istri itu, saya bener-bener pengen hajar tuh orang. Oke. Dan kamu melihat sosok pria yang ada di sebelah kiri kamu tuh kayak ngeliat bapak kamu berarti? Nggak jauh beda. Nggak jauh beda. Emang siapa nama bapak kamu kalau boleh tahu? Doni, Mas. Doni. Kenapa kamu saat menyebut nama Doni kamu menangis kenapa? Saya trauma. Trauma. Saya- Jadi saat kamu menyebut Doni kamu trauma. Siapa namanya? Doni. Doni siapa?
Cuma Doni namanya. Kenapa tutup kuping? Saya nggak mau mengingat masa kecil saya. Saya penuh luka, penuh lebam. Makanya dari itu saya trauma. Duh, oke. Kenapa kamu gemeteran? Saya trauma, Mas. Saya nggak mau ngerasain yang namanya sakit. Sakit karena kekerasan itu lagi. Saya pengen ngerasain kebahagiaan di tangan seorang ayah. Jadi kamu nggak suka kalau dengar nama Doni? Kalau ada teman kamu yang namanya Doni gimana? Saya nggak mau denger. Pasti punya dong teman yang namanya Doni kan? Ada nggak di sini yang namanya Doni? Doni? Oke. Oke, masih trauma dengar nama Doni? Berisik lah. Di sini cewek-cewek ini ada nggak yang mantan pacarnya namanya Doni? Ada, yang bapaknya namanya Doni ada? Berisik lah semua! Saya pernah dengar Arbi, kalau kita menghilangkan trauma seseorang itu justru kita harus melewati itu. Justru mungkin kayak misalnya dia takut sama ular, kita harus menghadapkan dia di pikiran dia dengan ular itu benar ya? Iya betul. Sampai akhirnya dia terbiasa dan dia Bosen. ya Pipis. Jadi ada kondisi-kondisi di mana manusia emang nggak bisa kontrol ketika ketemu dengan trauma, fobia. Badannya tuh nggak bisa kontrol. Entah itu ngeluarin keringat, entah itu teriak, entah itu ketawa. Mungkin kita bantu dia hilangkan traumanya Arbi. Oke, kita netralisir dulu. Oke, iya. Oke. Kamu tenang dulu. Oke, tarik napas lewat hidung. Keluar mulut. Oke, relax. Oke, tarik napas kembali. Lebih tenang, lebih nyaman keluar mulut. Oke, relax. Oke. Sekarang kamu fokus ke lilin yang sebelah kiri. Oke, perhatikan lilin tersebut. Oke. Rasakan bahwa kehangatan tersebut masuk ke dalam tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Oke. Bayangkan kembali, biarkan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. 1. Oke, hilangkan segala sesuatu yang membuat kamu sakit hati, hilangkan segala sesuatu yang membuat kamu rasa dendam tersebut muncul dalam hati kamu, dan biarkan hilangkan kembali rasa jengkel tersebut dalam hati dan pikiran kamu, menjadi netral kembali, menjadi manusia seutuhnya, biarkan menjadi netral dan menjadi rileks kembali. 1, 2, dan 3. Oke, sekarang kondisi tersebut membuat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan kamu berusaha untuk memaafkan diri kamu seutuhnya, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kamu, dan memaafkan kondisi-kondisi di mana kamu pernah disakiti dan membuat kamu sehingga badan kamu tidak bisa dikontrol dan sehingga kamu mengeluarkan hal yang menurut kamu biasa. Oke, hal tersebut membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu berusaha untuk menetralisir ataupun mendamaikan diri kamu dengan diri kamu sendiri, dengan orang yang pernah menyakiti kamu, dan dengan kondisi apapun yang berada di kondisi masa lalu kamu. Oke, 1, lebih tenang, lebih nyaman. 2, mulai sekarang dan seterusnya kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks dan sebagainya. Dan 3, lebih tenang, lebih nyaman lagi, dan biarkan kamu menjadi pribadi yang sangat percaya diri, lebih semangat, dan lebih luar biasa. Oke. Kenapa? Emang hujan? Bocor rasanya bocor. Keluar dulu deh. Oke. Ganti bangku. Beli lagi. Oke, ini Dibersihin dulu kayaknya. Boleh dibersihin dulu. dibersihin dulu mungkin. Oke. Tadi kamu ngomong-ngomong soal wasiat ya. Katanya kalau istri kamu tidak bisa memberikan keturunan, maka kalian harus berpisah. Ada buktinya nggak suratnya? Oh ada. Mana coba? Tentu ada. Dulu kami pas nikah itu Ya, pada sana mas. Nanti Ada- kameranya nggak lihat muka lu. ada perjanjian surat Iya. wasiat. Iya, coba saya lihat. Nah, dia. Iya. Iya. Oke. Ya. Oke, bisa dinaikkan buktinya? Oke. Ini intinya apa nih? Ada yang Iya. Oke, tadi handphonenya mana tadi? Handphonenya bro?
Oke. Kita lihat tadi. Oke, saya gedein ya. Namanya ada pengusaha, oke. Terus udah gitu, sebagai orang tua di pihak pertama ada persyaratan yang akan saya sampaikan sebagai berikut. Jika anak saya telah menikah dan memiliki keturunan, saya berhak memberikan harta warisan saya sepenuhnya untuk anak saya. Ini berarti orang tua kamu ya? Iya. Apabila anak saya berhak menceraikan istrinya jika tidak mendapatkan keturunan, anak saya berhak menikah lagi dengan perempuan pilihannya dan istri sebelum mendapatkan hak materi. Itu nggak benar kan? Oke. Harta gitu. Itu bohong kan? Enggak juga mas. Apa? Kalau kita nggak punya keturunan, Ya. saya nggak mau dong kalau nggak punya keturunan Oke. dalam rumah tangga Oke. itu. Oke. Ya. Oke. Mas berdiri di sini ngapain, Mas? Nggak tahu. Hah? Ngapain sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya udah balik. Ya, bingung dia. Lagi masih pengaruh relaksasi mungkin ya. Oke. Itu nggak benar kan? Oke. Ya. Oke. Tadi saya sempat lihat tadi di wallpaper kamu ada gambar tangan, cincin, maksudnya apa ya? Ini hasil tunangan saya pak. Coba mana tadi gambarnya? Saya mau nyari yang punya keturunan dong. Nggak mungkin dong saya nikah sama punya anak. Ya kan? Kamu jahat banget. Gimana tadi Kamu tuh gambar? masih punya aku. Oke. Jadi ya. Saya mau Oke, nyari punya ini ada keturunan, foto Pak. ini nih. Itu bohong kan? Oke, ini cincin kamu. Bukan? Bukan mas. Bukan. Ini siapa jadi? Cincin siapa? Pacar saya mas. Hah? Pacar saya. Saya Pacar mau cari kamu? yang punya keturunan dong. Ya kan? Oke. Jadi kamu udah punya pacar? Dan ini alasannya adalah, ya, lo di sini nyuruh istri lo cari jodoh biar bisa dan lo bisa sama orang lain. Iya, saya mau nyari punya keturunan dong. Apa? Tentu saja saya mau nyari punya keturunan dong. Gitu. Jadi, sekarang intinya gini. Lo punya pacar berarti sekarang. Ya. Terus lo yakin pacar lo nanti bisa ngasih lo keturunan? Nah, semoga aja mas. Hah? Semoga aja. Apa yakin pacar lo lebih cantik daripada istri lo? Enggak ya? Lebih cantik dong, tentunya dong. Lebih cantik. Ya kan? Oke. Gini, kamu kok diem aja sih sebagai seorang istri ngelihat suaminya mengaku punya pacar, dia udah sama cewek lain, kamu nggak cemburu sama sekali? Aku percaya sama dia mas. Apa? Aku percaya sama dia. Rudy, coba apa yang Rudy lihat dari wanita ini, Rudy? Lo ngapain sih main handphone terus tadi ya? Bunyi terus handphone, mati dulu ringingnya. Apa-apa mas. Silent dulu. Apa-apa. Coba Rudy silakan bacain istrinya. Boleh tangannya? Kamu ada rasa yang aneh sih. Maksudnya nggak terlalu cemburu atau gimana dengan suami. Karena sebenarnya, sebentar, kamu ini pernah jalan dengan seorang laki-laki. Berarti kamu selingkuh ya? Hah? Selama ini selingkuh berarti kamu ya? Oke. Dia selingkuh mas. Oke. Rudy. Kamu melihat dia pernah jalan sama laki-laki? Iya. Benar nggak begitu? Iya. Iya. Ini yang Rudy lihat jalan doang, apa sejauh apa? Dia, saya lihat ke sebuah tempat yang rimbun seperti Rimbun? banyak pepohonan. Iya. Ini kayaknya puncak. Ngapain di puncak? Ngapain di puncak? Puncak, kemudian ke sebuah villa mungkin ya, villa. 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 Ngapain? Villa sempat
kemudian mereka ada sesuatu yang hubungan. Kamu pernah melakukan hubungan dengan orang lain yang bukan suami kamu? Iya. Iya. Tapi karena dia juga. Hah? Maksudnya? Semuanya karena dia. Kok karena dia? Kenapa kamu jadi nyalain suami kamu? Apa yang Rudy lihat? Sorry, ini dia ke suaminya sepertinya tentang suaminya ya. Sebentar, saya tadi bilang karena suaminya. Kenapa? Ada hubungan apa dengan suaminya? Sebenarnya dia itu kayak seperti mencoba untuk hamil dengan laki-laki lain. Bisa dibahas, Mas. Apa? Bisa dibahas aja. Loh, istri kamu mau bahas kok. Ya udah ketahuan selingkuh gitu. Ya kan? Ini kan karena kamu. Kamu yang minta aku kayak gitu. Hah? Maksudnya? Kamu yang minta, dia minta kamu sama laki-laki lain? Karena Iya. kamu gak punya keturunan. Dia bilang karena keturunan. Terus sama temannya dia. Yang nyuruh dia? Yang nyuruh dia. Pertanyaannya, benar nggak kamu yang nyuruh istri kamu untuk berhubungan dengan laki-laki lain? Saya menyuruh dia untuk mencari jodoh. Kan di sini banyak cowok-cowok. Bukan yang waktu itu, berhubungan yang lain, bukan nyari jodoh. Iya apa nggak? Ya. Iya. Maksudnya apa? Ya biar dia bisa mencari yang lain. Ya kan? Kan saya bilang, saya udah gak mau lagi sama dia. Ada nggak cowok-cowok di sini yang rela kalau pasangannya itu disentuh sama orang lain? Dan kamu sudah melakukan ini sudah berapa kali? Sekali. Sekali. Dan kamu mau juga? Karena dipaksa dia, Mas. Dipaksa dia? Dan dia juga ada di sana. Rudy, coba. Ada apa lagi, Rudy? Sebentar, saya sepertinya ingin mengecek yang satu ini deh. Saya curiga dengan dia. Boleh tangan kamu? Pak, kamu punya pacar. Kamu sebenarnya juga berhubungan dengan dia itu tidak dengan hati sebenarnya kan? Jadi ini dia seperti dia ini sebenarnya lebih mencintai pacarnya daripada istrinya. Dan dia tidak mau sampai istrinya hamil karena dia ada sesuatu. Dia ingin menjalin lebih serius dengan pacarnya. Jadi supaya jangan sampai hamil. Kalau nanti hamil susah cerai kan? Itu maksud kamu kan? Jadi dia nggak pernah berhubungan sama istrinya? Berhubungan tapi nggak dengan hati gitu loh. Maksudnya ya begitu-gitu aja gitu. Memang dia ini tidak ingin istrinya hamil seperti itu. Jadi tidak istrinya kah atau gimana? Ya hanya belai-belai gitu saja. Belai-belai. Artinya alasan kamu aja, emang kamu gak cinta sama istri kamu, gak pengen punya anak dari istri kamu. Bukan kamu belum dikasih keturunan. Halo? Ya deh. Ntar aku ke situ ya, tunggu aja di situ. Ya. Saya ditunggu sama pacar saya. Kamu mau kemana? Sini. Yuk, tunggu aku di situ ya. Mana Mas? Mas, mau mana Mas? Hei. Dari tadi nunggu. Kamu dasar pelakor. Mbak, jangan salah sebut ya. Pelakor. Lu tuh yang pelakor. Lu yang rebut dia dari gue. Saya masih istri sanya dia. Ini siapa ini? Sian dah lu. Ini siapa? Juga tahu. pacar saya, Mas. Pacar kamu? Iya.
Kamu sadar kamu pacaran sama suami orang? Sadar, justru saya pacaran sama dia sudah lama banget. Justru dia yang ngerebut pacar saya. Loh? Dia sudah menikahi dia. Tapi saya yakin dia juga bakal lepas bentar lagi. Dasar perempuan gak tahu diri. Karena apa tahu nggak sih? Karena dia tuh cinta banget sama gue. Oke. Jadi ini pacar lo yang lama dari dulu? Iya, sebelum saya menikah. Apaan cinta banget sama sekarang kamu gak dinikahin dan nikahin saya? Sebentar lagi, bye. Karena apa? Lu tuh nggak bisa kasih keturunan buat dia. Gue udah hamil. Oh, denger nggak? Dia bisa hamil dari gua. Dan lu? Ya kan emang lo gak niat sama istri lo? Ya udah sih, selesain aja. Dia tuh nggak pernah cinta sama lu. Lagi ngapain juga lu pertahanin? Jahat ya? Oke, jelasin maksudnya apa nih? Gak tahu diri kamu. Kamu juga sama aja. Apa? Lu yang pelakor, bukan gue. Lu yang ngerebut dia dari gue. Tenangin dulu, bebas. Pelakor nyebut pelakor. Selesain aja, ngapain sih pertahanin? Tenang. Gak guna juga sih. Ini cewek gua, lu bisa menyelesaikan keturunan ya. Lihat ya, kalau perlu kita selesaikan di pengadilan. Ngerti? Dengar nggak? Ya mas. Pengadilan selesaikan. Gak bisa lagi gini. Sorry. Oke. Ya. So sorry sama kejadian ini, tapi lo harus terima kenyataan kalau suami lo emang gak pernah cinta sama lo. Ya, sorry, suami kamu gak pernah cinta sama kamu. Dia lebih mencintai pacar lamanya dibanding kamu. Dan di pernikahan kalian itu terpaksa. Ya. Dan udah. Ya. Dan sekarang juga kamu belum dikasih anak juga sama dia. Buat apa kamu mempertahankan suatu hal yang memang juga kamu mencintai orang yang tidak pernah mencintai kamu juga. Ya kan? Oke. Gini. Kita memang harus berjuang dalam mempertahankan apa yang harus kita pertahankan, apa yang harus kita perjuangkan. Tapi kalau yang kita pertahankan dan kita perjuangkan itu tidak pantas, ya buat apa? Kamu merasa pantas laki-laki itu untuk diperjuangkan? Ya udah, mungkin mesti kita break dulu, kita akan ngobrol sama dia. Ini jadi pelajaran juga buat pemirsa di rumah bahwa ya memang kita harus berjuang untuk mendapatkan apa yang harus kita dapatkan, tapi perjuangkan apa yang memang pantas untuk diperjuangkan. Kalau gitu kita break dulu, nanti masih ada kandidat lain yang akan kita carikan jodohnya dan kita selesaikan masalahnya. Tetap di Garis Tangan. Oke, kembali lagi kita di Garis Tangan. Oke, dan sekarang tampaknya maaf nih untuk para laki-laki karena saya akan mengambil lagi di sisi sebelah kiri saya atau sisi wanita. Ya, oke, karena tadi soalnya tidak sempat untuk memilih. Jadi ini sekarang saatnya saya ambil nomor untuk para wanita, ya. Yang pria juga jangan khawatir karena kalian akan dipilih oleh wanita yang akan nanti kita ambil nomornya ya. Dan nomornya adalah, oh, makasih. Nomor 19. Sinta, wanita cantik berusia 25 tahun, suka dengan pria yang bisa memanjakan dirinya. Menurut pengakuannya, Sinta suka dengan pria yang besar. Seperti apakah pilihan kandidat pria pilihan Sinta? Sinta, di sini ada para kandidat pria yang ada di sebelah kanan kita. Dan kalau ngomong-ngomong soal tipe pria idaman kamu, seperti apa? Sinta sih sukanya yang gede gitu. Gede apanya? Maksudnya buncit perutnya. Oh, perutnya buncit. Oh, kayak saya dong ya. Oke. Kurang buncit ya Mas Uya. Tapi biasanya orang yang cewek-cewek tuh biasanya nyari yang six pack, yang perutnya rata. Ini malah suka yang buncit, kenapa? Udah nggak zaman Mas Uya. Udah nggak zaman. Apa? Kalau buncit kan enak bisa
bareng-bareng gitu deh. Oh, saya buncit loh ini. Suka main buncit gak? Oke, gak apa-apa ya. Orang punya kriteria sendiri-sendiri ya. Oke, jadi buat pria yang merasa perutnya buncit ini biasanya jarang-jarang ya. Biasa rata-rata pria-pria tuh malu kalau perutnya buncit karena jarang cewek yang suka. Ini justru ada cewek yang suka sama pria yang buncit. Oke, siapa yang merasa perutnya buncit dan suka sama Sinta silakan berdiri. Push langsung. 1, 2. Padahal ini gak buncit-buncit amat dibanding saya ya. Oke, yang lain ngerasa six pack nih apa gengsi? Oh, yang lain ngerasa badannya bagus-bagus. Sinta, ada 2 pria nih, berarti dua-duanya mau diturunin ke bawah apa gimana? Boleh. Kok nambah 1 lagi boleh nggak? Nambah 1 lagi, oh yang nunjuknya mana? Itu yang nomor 24 gitu. 24? 24 bersedia nggak? Silakan berdiri 24, boleh berdiri silakan. Oh. Iya. Oke. Kalau begitu silakan turun nomor 3 nomor ini silakan turun. Oke. Ini udah ada 3 orang di bawah. Kamu mau ngapain, Sinta? Mas Uya. Ya. Aku boleh nggak pegang dulu? Pegang apanya? Perutnya. Oh, boleh. Dicek satu-satu ayo. Miring deh. Iya. Mas Uya. Kenapa? Aku suka deh sama dia. Kenapa? Gede. Hah? Gede tau. Gede? Perutnya gede nih? Hidungnya. Oh, hidungnya gede, gak suka? Suka yang gede-gede. Emang kalau cowok yang dungde alias kidung gede emang kenapa? Kan enak gitu Mas Uya. Enak apanya? Enak dilihat lah. Oh, dungde enak ya. Dungde Herlino ya. Oke, jadi gimana? Dari 3 ini kamu harus pilih 2 nih. Kok 3-3-nya nggak boleh ya? Hah? 3-3-nya. Boleh. Yaudah. Ya, gini. Tapi kita penasaran nih. Oke, kita harus kamu balik dulu ke sana. Kita harus panggil Arbi nih. Kenapa ini milih 3 ya dan suka pria yang buncit. Kita panggil saja langsung. Inilah dia Arbi dan Rudy. Ya. Oke, Rudy dan Arbi ya. Ini ada 3 orang cowok dan ini ada Sinta yang dia punya kriteria yang unik sama cowok idamannya. Dia justru suka sama cowok yang perutnya buncit dan hidungnya gede. Ya, oke. Saya penasaran sama cowok yang pertama ini. Mungkin Arbi mungkin bisa dilakukan sesuatu. Mungkin nama siapa, Mas? Reno. Ya. Reno, seorang pria berusia 29 tahun. Memiliki kisah hidup yang sulit dan penuh dengan kesedihan. Menurut pengakuannya, Reno memiliki emosi yang tidak stabil. Apakah yang sebenarnya terjadi pada Reno? Selengkapnya di Garis Tangan. Boleh minta kursi sama magnetic ball. Magnetic ball and kursi. Oke, Mas Reno, boleh duduk di sini. Jangan ngompol ya. Enggak, Mas. Oke. Wah, ini sesuatu yang baru lagi nih saya lihat nih ya. Oke. Kita gerak. Oke, perhatikan gerakan bolanya untuk Reno. Oke, gerakan bolanya ada yang ke kiri, ke kanan. Oke, perhatikan bolanya ketika gerakan bola tersebut ataupun besi tersebut ke kiri dan ke kanan. Mata kamu semakin lama semakin lelah dan biarkan putaran dari bola tersebut membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya, dan kayak kamu rasakan adalah kondisi yang sangat nyaman dan sangat rileks kembali. Oke.
Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Setiap hitungan, entah kenapa ketika kamu mengungkapkan sesuatu yang dalam diri kamu, dalam hati kamu akan menjawab sejujurnya tanpa ada paksaan apapun, dan biarkan kamu mengungkapkan tersebut sesuai fakta yang kamu simpan dalam hati kamu. 1, 2, dan 3. Oke. Reno, ceritakan tentang masa lalu kamu, masa lalu percintaan kamu, kisah hidup kamu. Silakan. Ya maksudnya saya baru 3 bulan yang lalu putus sama pacar saya. Saya sangat cinta, sangat sayang. Tapi dia Tenang, jangan kaget ya. Ya, oke. Ini dia lagi mencurahkan isi hatinya, jadi sabar dulu ladies ya. Oke. Terus? dia nggak bisa ngargain laki-laki. Oke. Laki-laki itu dianggapnya rendah. Ya. Ya saya sebagai laki-laki nggak suka digituin mas. Ya. Terus yang mutusin kamu siapa tuh? Saya mas. Kamu? Nggak tahan saya. Tapi kamu udah move on apa belum nih? Udah move on. Oke. Cewek kayak gitu dipertahanin. Gua udah ngelakuin segalanya mas, sampai-sampai gua keluar dari perusahaan yang sama. Kita sama-sama kerja di sana mas. Oh, kamu sama-sama kerja di perusahaan yang sama. Iya. Dan kamu berkorban, kamu keluar dari situ karena lihat dia lagi. Iya, karena saya nggak sanggup mas digituin. Digituin? Iya. Oke. Dihina, dimarah-marah gitu. Emang kenapa? Kenapa kayak begitu? Pasti ada alasan dong seorang cewek sampai begitu ke kamu. Enggak sih mas, sebenarnya saya baik orangnya. Nggak pernah kasar segala macam sih mas. Ya cuma saya paling nggak suka dihina depan orang rame gitu mas. Oh, kamu dihina di depan iya orang mas rame. Tapi yakin nggak ada sesuatu sampai coba di kehidupan kamu deh, selain percintaan mungkin ada latar belakang lain mungkin yang mendasari kamu? Atau Rudy mungkin bisa dibantu Rudy? Boleh tangan kamu? Siapa namanya tadi? Reno. Sosok yang ringan tangan. Wah. Dia ini overprotective. Kamu pernah nyaris pacar kamu ya? Wah. Dia ini overprotective, ya. ringan tangan. Ya. Jadi dia itu nggak suka kalau ceweknya ini dekat sama laki-laki lain. Ya. Dia main pukul, dia takut kehilangan. Ya. Tapi pernah suatu hari dia kesal sekali dengan pacarnya ini sampai dia hampir pacarnya. Oh iya? Itu hanya ngasih hukuman buat dia. Tapi kamu ada niat? Enggak, itu hanya hukuman. Hukumannya kayak apa? Ada mas Uya. Saya fotoin waktu itu mas Uya. Coba lihat. Ini mas. Oke. Kita akan lihat segera di layar belakang apa yang akan ditunjukkan oleh Reno. Ini diapain pacar kamu nih? Hah? Ini cewek lo diapain coba Reno jelasin? Enggak mas, itu ya hanya jambak aja mas, hukuman. Dia nggak nurut. Dia pergi semaunya aja mas. Komentar kamu apa sih Sinta lihat ini? Saya mau sama dia, Mas. Ntar saya gituin, udah badan saya kecil. Iya. Wah, pindah saya. Oke. Berarti Sinta kamu nggak berminat sama dia ya? Takut sama dia? Ya iya loh, Mas. Oke, tapi kenapa kamu melakukan ini? Mungkin ada faktor lain? Iya mas. Jadi dulu jauh sebelum saya seperti ini mas. Itu karena papa saya mas. Papa saya. Kenapa ceritain papa kamu kenapa? Mama saya tuh sakit. Iya. Tapi dia malah pergi sama wanita lain mas. Iya. Udah nggak tahu lagi pergi kemana. Pernah diapain sama papa kamu? Dulunya saya itu sebenarnya anak kandung dia mas.
Sebenarnya, lo kok bukan sebenarnya? Iya, gue anak kandung dia, tapi perlakuan dia sama saya itu, Mas, kayak anak tiri, Mas. Ya diapain? Mas. Ya kesalahan-kesalahan kecil. Jadi pelampiasan kamu saat kamu dewasa, kamu melampiaskannya ke pacar kamu gitu? Enggak, Mas, karena itu dia nggak nurut sama saya. Iya, tapi tanpa kamu sadari kamu melakukan itu karena kamu pernah mengalami itu di masa lalu, betul? Iya, Mas. Oke, ya. Sinta gimana, Sin? Enggak mau sama dia. Masa sih gue mau sama cowok kayak gitu? Oke. Main tangan. Ardi, mungkin bisa kita kembalikan lagi? Oke, saya balikin lagi. Oke, hitungan ketiga, saya balikin lagi 1, 2, dan 3 kembali seperti semula. Oke. Saya penasaran juga sama cowok yang kedua nih. Tadi kayaknya matanya selalu ngeliat ke atas terus, nggak pernah ngeliat ke depan. Ada apa nih? Edo, pria berusia 33 tahun, memiliki banyak mantan kekasih. Sulit menjalin hubungan karena selalu kandas di tengah jalan. Apakah Edo akan menemukan pasangan sejatinya di garis tangan? Saya penasaran sama gerak-gerik kamu. Coba bisa duduk sini, Mas? Kenapa? Rudi melihat apa dari dia? Entahlah, saya kayak sesuatu yang menyebalkan. Orang ini menyebalkan menurut saya. Oke, menyebalkan. Oke, Arbi jawab. Oke, kalau gitu dia Rudi udah mengeluarkan satu kata kunci menyebalkan. Oke. Coba kita dengar menyebalkan seperti apa. Namanya siapa? Edo. Emang lu menyebalkan? Enggak. Enggak, oke. Oh, fokus ke sini ya. Oke. Nanti ketika bola tersebut bergerak, fokus kepada bola tersebut. Buat mata kamu semakin lama semakin lelah. Oke. Oke, fokus. Oke, fokus. Sekarang itu 1 sampai 5. Saya hitungan membuat mata kamu semakin lama semakin lelah. Ketika kamu memperhatikan bola tersebut, pergerakannya ke kiri membuat mata kamu lebih lelah dari sebelumnya, ke kanan lebih lelah dari sebelumnya. 2, semakin lelah, semakin nyaman, dan biarkan kondisi tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih tenang, lebih nyaman, lebih lelah dari sebelumnya. 3, 4, dan 5, kamu akan mengungkapkan segala sesuatu tersebut menjadi semakin lama semakin jujur sejujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Oke. Oke. Siapa nama kamu? Edo, Mas. Edo. Iya, Mas. Edo, ceritakan tentang masa lalu percintaan kamu. Masa lalu saya, Mas, sebenarnya saya ini nggak punya cinta, Mas. Nggak punya cinta? Maksudnya nggak punya cinta? Saya nggak pernah cinta sama namanya perempuan, Mas. Oh iya? Kenapa? Karena saya pernah disakitin, Mas. Oke, seperti apa? Oleh siapa? Sama pacar saya, cinta pertama saya, Mas. Diapain? Saya ditolak, diselingkuhin, dibohongin. Jadi sekarang, ya, saya nggak punya cinta sama perempuan, Mas. Terus buat apa kamu ada di sini? Karena muka dia, Mas. Hanya dendam, Mas. Perempuan semua bila perlu saya semua sedunia. Wait, stop. Tenang. Oke. Tenang. Terus? Oke. Jadi perempuan-perempuan siapapun, tua, muda, semua sama? Semua, tante-tante, ABG. Semua udah, Mas. Diapain tuh, diapain? Abis saya tinggal, Jadi saya nggak punya cinta, Mas. Pas dia ngelihat dia. Kamu apa tentang cinta? Semuanya, Mas. Apa? Nya. Santai. 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 Tenang.
Apaan nih? Lo bilang-bilang kita harga jual. Rudy, dia sepede ini tuh maksudnya apa dia? Sebenarnya dia gimana? Ke sepeda ini kenapa? Kenapa dia? Boleh tangannya. Dia memang suka, dia hanya mengharapkan dan dia suka morotin cewek. Suka morotin cewek? Jadi yang dia incar dari perempuan itu 2. Apa aja? Dan harta. Gitu. Terus? Yang saya lihat seperti itu. Iya. Kemudian ketika dia sudah puas, dia akan meninggalkan si cewek itu. Iya. Rudy, menurut ini cewek-cewek ini kan pada marah-marah. Tapi menurut Rudy ada nggak di antara cewek-cewek di sini yang justru tertarik dengan karakter dia? Ada Mas, ada. Saya nggak ada. Semua juga tertarik sama saya Mas. Semua. Harus lebih menghargai wanita. Gimana Rudy? 29. 29. Coba saya mau naik. Oke, itu 29 bisa berdiri. Dia tadi orang lain protes, kamu tuh kayak cuma senyum-senyum liatin dia. Jujur. Oke, coba sekarang ini nih. Kamu jujur ya. Kamu ngelihat cewek cowok di depan itu gimana? Suka. Tenang. Kenapa? Ya suka aja gitu, keren gitu. Oh gitu ya. Kenapa kamu gitu? Saya suka cowok-cowok yang bad boy gitu, yang baik-baik ya suka ya. Kenapa emang? Soalnya lebih menantang gitu. Lebih menantang. Wow. Aku kebayang kalau digendong sama dia gitu. Waduh. Atau kamu mau gendong dia? Jangan di sini dong, nanti aja kalau udah selesai acara ya. Oke, silakan duduk lagi. Ya. Tapi emang bener ya, jujur ya, karena banyak beberapa wanita di dunia ini yang justru suka dengan karakter bad boy. Ada wanita-wanita yang justru nggak suka sama cowok-cowok alim tuh banyak. Iya kan? Lo ada buktinya kalau emang lo banyak ceweknya? Wah, ada Mas. Nah. Banyak. Nih. Coba kasih gua foto-fotonya. Nih, Mas. Ya. Buset, banyak amat nih. Ini lo ngambil apa? Ini lo ngambil candid dari Belanda. Oke. Coba lihat nih. Itu punya gue ya. Selfie. Tenang. Apa? Itu foto saya, Mas. Yang mana? Itu bukan yang dia, itu foto saya. Oh, jadi dia dari tadi? Selfie. Selfie, jangan marah dong. Lu ngapain ikut-ikutan marah? Iya, cewek di sini. Tenang. Emang itu cewek lo? Tenang. Bukan. Kamu buat kericuan di sini dan ternyata otak kamu mesum. Berarti kamu foto-foto candid-canditin cewek-cewek diam-diam gitu? Hah? Selfie, Mas. Itu bukan selfie namanya. Selfie. Gini, karena niat kamu bukan mencari jodoh, jadi kamu keluar. Udah. Balik lagi. Udah. Tuhan, masih ada ya cowok kayak gitu. Benci gue. Om, silakan duduk Om.
dulu. Oke, Rudy tatapannya tajam sekali ke orang ini. Ekoy, pria berusia 35 tahun, memiliki kebiasaan unik dan ingin mencari sosok wanita yang bisa mengayomi dan mengerti dirinya. Bagaimanakah fakta yang akan terungkap dalam hidup Ekoy? Boleh tangannya? Kamu pernah ke psikiater nggak sih? Nah lo. Pernah. Ya ampun, Oke. Mbak, Kamu cowoknya ngerasa, sakit ya? kamu ngerasa punya kelainan gitu atau gimana lah? Ada yang nggak beres dengan diri kamu gitu? Oke, cluenya psikiater dan kelainan. Silakan Arbi. Nah, menarik. Ada yang lucu kayaknya. Mungkin? Coba aja. Oke. Kamu nyadar dulu, fokus ke sini. Oke, ketika bolanya bergerak, buat diri kamu semakin nyaman dan biarkan mata kamu menjadi lebih lelah dan sebutnya 1, 2, dan 3. Oke. Saya hitung 1 sampai 5. Step itu membuat mata kamu lebih lelah kembali ketika kamu melihat bola tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan. Buat mata kamu semakin lama semakin lelah dan biarkan tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki menjadi lebih rileks, lebih tenang. Ketika bola tersebut berhenti, biarkan diri kamu mengungkapkan apapun yang kamu rasakan ataupun kamu punya penyakit ataupun penyakit mental dan yang kamu rasakan, biarkan kamu ungkapkan segala sesuatu tersebut lebih nyata dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, kamu bercerita aja. Oke, silakan. Kamu cerita apa? Sebenarnya di usia saya yang sekarang ini, orang tua saya selalu menuntut kapan saya akan mempunyai pasangan atau istri. Tapi selama saya menjalani hubungan, gak pernah berjalan mulus, selalu putus atau selalu diselingkuhin. Dari situ saya merasa putus asa. Ya, gak mau lagi kenal dengan namanya perawan. Dan sekarang saya lebih suka sama yang punya pasangan, apalagi istri orang. Wah. Suka dengan istri orang. Ya. Tapi kan bukannya harusnya perawan, biasanya orang cowok lebih suka perawan? Karena saya merasa semenjak selama perawan selalu gagal. Dan saya mengira selama istri orang beda banget lah. Lebih asik, lebih Wah. Bagi saya sekarang anak perawan sakit ya, benar kata Rudy ya. Sakit mas, sakit asli. Oke. Oke, Arbi mungkin bisa dibuat lebih dalam lagi biar lebih rileks lagi. Oke, ikutin gerakan tangannya buat diri kamu semakin nyaman, semakin rileks. Oke. Ketika tangan tersebut terjatuh ke dalam pangkuan kamu, buat diri kamu masuk ke kondisi relaksasinya semakin dalam, semakin lelap, lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. Tetap dalam kondisi buka matanya, lebih tenang, lebih nyaman. Dan ketika kamu bercerita, apapun yang kamu simpan ataupun kamu sembunyikan, bisa kamu ungkapkan lebih jujur, sejujur-jujurnya dan biarkan itu menjadi realita dalam pikirannya. 1, 2, dan 3. Oke. Jadi kamu merasa diri kamu sakit atau tidak? biasa aja. Biasa aja. Oke, sekarang lebih jujur sama saya. Apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu tutup-tutupi? Sebenarnya gini mas, semenjak hubungan saya selalu putus, nggak pernah berjalan panjang, saya merasa itu nggak ada gunanya lagi. Makanya saya lebih suka sama istri orang, karena saya merasa itu lebih dan perlu mas tahu, semenjak itu Wah, apa tuh kamu? Loh. Kalau setelah saya dengan istri orang, saya sering ambil celana. Ya, dengan celana ini ada kepuasan tersendiri, ada nikmat tersendiri. Bentar. Mau coba? Oh my god! Siapa lu? Ini punya gue, Mas!
please, gue malu banget. Gue malu banget itu punya gue. Bukan, sekarang buktinya apa? Dapat dari mana? Buktinya apa itu punya lo? Bukan. Oke, kalau kalian nggak percaya di sini, boleh ikut saya cek ke tas saya. Beda. Buktinya apa? Oke. Ada, Pak bisa buktikan, ikut kamera. Buktikan. Oke, tenang. Aku pergi selalu bawa 2 celana. Apa? Aku kalau mana-mana pergi selalu bawa 2. Sekarang kamu mau ngajak saya ngeliatin apa ini? Saya penasaran. Ngeliat di tas saya, kalau di tas saya itu emang benar-benar gak ada. Saya suruh ngeliat celana ini sih. Saya yakin banget itu punya saya. Iya, Saya tahu iya. ukuran saya. Iya. Oke. Nih, saya kan bawa kardigan 1. Iya. Kalau nggak kedinginan. Sama celana 1. Tuh, lihat. Tuh, bener. Itu celana aku nggak ada. Celana aku hilang, diambil dia. Kok dia nggak ngaku ini celana aku hilang? Tuh, coba lihat mana ada. Ya aku juga nggak tahu kamu berapa. Itu pasti dia. Waduh. Itu pasti dia ya. Sembarang lu. Balikin nggak? Enggak. Balikin nggak? Balikin atau gua hajar? Balikin atau gua hajar? Kamu siapa kau? Mana lu campur? Oke, kamu sabar. Sekarang saya ngomong baik-baik. Kamu kembaliin nggak celana ya? Cepat. Karena sini bukan punya kamu. Ini punya istri orang yang pernah sama saya. Bukan punya Saya dia. masih single ya. Lu jangan ngada-ngada. Balikin nggak? Yang sama. Beda. Lu mau cara emosi atau lu balikin benar-benar? Ini bukan punya putih. Lu mau cari Ayo. Udah cukup. Lu udah baik-baik emang ngomong sama lu ya. Cukup. Masukin lagi tuh. Masukin. Jangan mentang-mentang gua cewek, gua direndahin sama lu ya. Oke, Sinta gimana nih, Sin? Masa ya saya mau sama cowok kayak ini kelakuannya. Udah deh, mas suruh keluar aja deh cowok gini. Udah ketawa mencu dia juga. Sorry. Apa? Kamu sembarang. Kamu perawan ya? Sorry, nggak suka dia perawan. Cukup. Sinta. Sembarang lu. Sinta sini. Duduk. Mas, keluarin aja mas, nggak jelas sih orang mas. Nggak tahu sibuk kau. Keluar. Duduk. Sok suci juga kau. Sekarang saya tanya, di cowok-cowok sini juga ada yang punya kelainan seperti ini ya? Kelainan kamu apa lagi? Saya juga sering koleksi, saya foto simpan di HP. Foto apa? Celana. Bosnya handphone-nya? Itu celana itu bekas. Bisa lihat? Mas mau? Hah? Mas mau? Bukan, gue pengen lihat aja. Ya kalau pengen lihat, Mas mau juga. Serba saya. Ya udah, oke, saya mau deh, anggap aja. Itu sama dong. Ya. Oke. Tahu nggak? Itu kepuasan aku tersendiri. Daripada sama kalian. Siapa itu? Ini ada Kalian yang sakit. Ini punya siapa? Oke, mungkin untuk orang-orang seperti ini mesti kita apain ya? Pakai gue jijik, lihat lu nih. Tadi kau milih aku sih, perutnya besar. Tadi milih aku. Udah dia nggak boleh keluar deh. Urusanmu. Oke, berhenti dulu ya. Oke, saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, lebih sehat, lebih semangat, lebih percaya diri. 1, 2, dan 3. Oke. Mending keluar deh mas. Mas mending keluar. Udah mending keluar ya. Gue nggak mau pilih Keluar mas, keluarin mas. lu itu. Jelas mas, keluarin. Oke. Kenapa? Cowok kayak gitu mas, masih mau di sini. Cowok kayak gitu. Coba lo duduk di sini. Enggak mas, kalau gue normal. Ya duduk dulu. Enggak, beneran. Gue normal mas. Duduk dulu. Arbi.
Oke, bentar ya. Oke, namanya siapa? Reino. Reino. Oke, Reino fokus ke bolanya. Oke. Nah, ketika bola tersebut bergerak, biarkan diri kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki lebih nyaman, lebih rileks dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, saya hitung kembali 1 sampai 5. Setiap hitungan tersebut membuat dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi relaksasi yang sangat luar biasa, dan setiap tarikan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan hembusan nafas kamu membuat kamu lebih tenang, lebih rileks dari sebelumnya. Oke, 2, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 3, apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu simpan di dalam relung hati kamu yang paling dalam, kamu bisa ungkapkan sesuatu ataupun yang kamu sembunyikan dalam hati kamu, dalam pikiran kamu. Oke, semakin lama semakin jujur dari sebelumnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 3, 4, dan 5. Oke, lebih tenang, lebih nyaman ketika kamu bercerita. Oke. Tadi saya perhatikan kamu waktu orang yang tadi bercerita, kamu tuh seperti kayak senyum-senyum. Tapi pas selesai dia direlaksasi, kamu marah-marah ke dia. Sebetulnya kamu emang benar-benar nggak suka sama cowok kayak tadi apa gimana? Ya, pertama sih. Kamu nggak kayak begitu apa? Nggak suka mas, tapi kita tuh merasa kayak sama mas. Kalau dia celana kalau aku nya mas. Maksudnya? Ya aku suka ngoleksi gitu mas. Ngoleksi? Iya mas. Beli apa gimana? Ya enggak lah, dari mantan-mantan lah. Terus maksudnya? Dari mantan-mantan, habis itu ya biasa dari jemuran juga mas. Apa? Dari jemuran tetangga juga. Jemuran tetangga? Iya mas. Oke. Ya udah, Bi. Ketiga, semuanya kembali seperti semula, buat kamu lebih percaya diri, lebih semangat. 1, 2, Biar kalian tahu semua ya. Kalian kebayar satu-satu. Kapan lu pergi? Pak, gua bayarin lu. Hah? Lu. Kalau lo nggak suka sama orang-orang kayak gitu? Ya nggak suka lah mas. Nggak ngargain perempuan. Kalau lo nggak pernah punya penyakit-penyakit seperti itu? Ya enggak lah. Gua nggak mungkin lah mas. Oke. Nggak ada mas. Oke, namun Rudy tertarik dengan Sinta kayaknya. Kita dari tadi ngebahas cowok terus ya? Iya. Coba kita lihat dia. Oke. Boleh? Penasaran nih saya nih sama kamu. Saya melihat penyakit. Ini apa nih ya? Penyakit. Jadi kamu dulu pernah gagal menikah. Gagal menikah karena calonnya ini penyakitan. Hah? Jadi calonnya penyakitan? Iya, dia ini merawat calonnya, kemudian calonnya akhirnya meninggal sebelum pernikahan itu diadakan, selenggarakan. Dan dia saat ini mencari sosok laki-laki yang bisa melindungi dia. Jadi kalau sebelumnya dia itu selalu merawat, sekarang dia butuh seorang sosok laki-laki yang kuat seperti itu. Justru kebalikannya merawat dia gitu? Iya, yang bisa merawat dia, menjaga dia. Seperti itu yang saya lihat. Gitu Sinta. Kenapa kamu kok tiba-tiba lemes? Ingat apa? Karena cowok itu spesial banget buat saya mas Uya. Dia orangnya baik. Terus sudah meninggal sekarang? Masih belum bisa move on dari dia? Jujur sebelumnya saya nggak bisa move on dari dia sih. Oke, tadi saya penasaran kamu kenapa tadi nunjuk orang yang tidak berdiri tadi, yang nomor 24 tadi. Yang tadi itu udah pergi tuh. Dia mirip. Mirip sama? Cowok saya. Mantan kamu yang udah meninggal. Emang punya berapa mantan? Cuma satu mas Uya. Cuma satu itu doang. Dan kenapa kamu tunjuk dia? Karena kamu tertarik dan mukanya mirip dengan mantan kamu itu. Iya. Tapi dengan sifatnya tadi seperti itu, kamu tetap suka? Enggak? Enggak mas Uya. Oke. Cowok yang berdiri di situ, kamu suka nggak? Ya udah
Tapi saya mau sama dia Mas Uya. Mau sama dia? Kenapa tiba-tiba mau sama dia? Walaupun dia kasar, tapi nggak apa-apa. Mungkin dia bisa jaga saya. Yang penting bisa jaga kamu. Ini apa nih? Fenomena apa nih Rudi nih? Menarik sih ya. Jadi gini, walaupun si pria ini punya sifat yang sedikit aneh gitu kan, tapi di satu sisi dia punya yang si cewek ini bikin kagum gitu, yaitu sesuatu yang kekuatan. Di mata si cewek, dia ini adalah sosok pria yang kuat, yang bisa melindungi dia, seperti itu. Dan sepertinya kamu suka diperlakukan overprotective ya? Iya benar. Itu. Jadi dia suka laki-laki yang overprotective juga. Apalagi kamu ngelihat dari si Sinta ini? Sebentar, saya agak bingung dengan tadi yang saya lihat soal mantan dia. Sebenarnya mantan kamu itu belum meninggal ya kayaknya? Sudah meninggal atau belum sih? Belum ya? Nah lo? Sebenarnya dia sih ninggalin saya Mas. Nah, tadi lo bilang meninggal. Pas saya anggap dia udah meninggal. Oh gitu. Oh jadi itu dari tadi kamu melihat ada kejanggalan dari dia ya? Jadi saya melihat si laki-laki itu memang ada penyakit, tapi saya masih agak-agak bingung dia ini sudah meninggal atau belum. Karena yang kamu lihat belum meninggal. Antara sudah meninggal atau belum, jadi makanya saya tanya sudah meninggal atau belum. Ternyata kau bilang enggak, ternyata dia udah meninggal. Belum, kan dia kan sama aja dia ninggalin saya, berarti dia kan udah meninggal Mas. Oke, tapi saya bingung. Kok dia kayak ibaratnya nggak ada pilihan lain, kayak dia suka aja sama dia gitu. Kamu kayak yang Rudi lihat, dia bener-bener cinta atau cocok nggak sama dia nih? Untuk saat ini, yang dia sukai dari sifatnya itu yang overprotective, itu yang dia sukain. Jadi saat ini cinta, nggak tahu ya mungkin kedepannya karena dia sifat yang ringan tangan, akhirnya mereka putus. Iya. Oke, kalau Mas siapa namanya Mas? Mas Reno. Reno suka sama Sinta? Suka Mas. Sinta suka sama Reno? Kamu beneran suka, tapi untuk saat ini memang iya dia suka cowok yang overprotective. Tapi sebentar. Saya curiga sama sesuatu. Kamu punya niatan lain selain jadian dengan dia? Terus terang, saya janggal nih dengan yang satu. Ada yang janggal ya? Iya. Nggak ada sih Mas. Aku cinta kok sama dia. Cinta? Baru kenal udah cinta? Tapi Rudi melihat ada suatu hal atau tujuan lain? Betul. Udah deh Mas, gak usah diperpanjang, udah jodoh saya sama dia. Iya Mas. Udah deh, dia udah suka juga sama saya Mas. Oke. Rudi melihat ada hal yang lain, tapi oke lah, nggak apa-apa lah. Oh jadi suka sama dia jodoh? Tapi satu Mas. Apa? Saya mau telepon seseorang. Telepon seseorang? Iya. Oke, silakan. Minta handphone. Tadi kamu nomor berapa tadi? 19. 19. Handphone nomor 19, box 19. Boleh kan saya telepon Mas? Telepon siapa nih? Telepon seseorang. Telepon seseorang. Telepon siapa ya? Saya buka dulu Mas. Kok ada Raka mantan? Iya, ini ceritanya ini mantan saya yang kemarin itu yang saya ceritakan tadi itu loh Mas. Loh kok kamu video call? Maksudnya apain? Kok video call? Ngapain video call? Raka mantan kamu bagaimana nih? Halo, Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ini Sinta Tante. Sinta? Iya. Ya Allah, Sinta. Tante kangen banget sama kamu, Nak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Tante. Oh iya Tante, aku mau kenalin seseorang ini Tante. Ini siapa sih? Maksudnya? Ini Tante, bentar ya. Maksudnya apa sih? Maksudnya apa sih? Udah. Raka mana Tante? Raka mana? Sinta, emang Raka sebelumnya nggak pernah cerita sama kamu tentang kondisi terakhirnya dia? Kan nomor Raka udah Sinta blokir, udah lama.
Sinta, kamu nggak tahu kan kenapa seperti itu, ya? Raka ngeblokir atau kamu ngeblokir, ninggalin kamu nggak tahu kenapa, hah? Iya, mungkin si Raka udah ada cewek baru, Tante. Sinta, kamu salah, nak. Kamu nggak tahu Raka gimana. Raka itu udah semuanya cerita tentang kamu, tentang kalian berdua ke Tante. Ya, kamu mau tahu Raka gimana, Sinta? Ya di mana Tante? Dari tadi diulang-ulang nggak dijawab-jawab. Jangan bilang begitu. Jangan bilang kalau Raka ada cewek. Raka itu gak mau berbagi kesedihannya sama kamu. Raka mendem sendiri sakitnya. Sakit? Dalam kondisi kritis. Dia terpaksa ninggalin kamu. Kamu mau tahu, Sinta? Maksudnya? Misalnya tujuan kamu ngehubungin mantan kamu apa sih? Dia terpaksa ninggalin kamu, pergi dari kamu. Tante tahu gimana Raka. Dia sayang banget sama kamu. Ya Allah. Nggak mungkin Tante. Tante pasti bercanda. Raka nggak mungkin ninggalin aku. Sinta, ya Allah. Saya ibunya, Sinta. Nggak, intinya Oke, gini. Oke, kamera satu masuk belakang. Sekarang ya, sudah almarhum. Sinta sudah meninggal. Tante udah gak punya. Maksudnya Sinta ngubungin Raka apa sih? Aku mau manasin Raka, Mas. Aku udah ada. Jadi kamu mau pamer ke Raka kalau kamu punya pacar baru? Kamu mau balas dendam? Iya. Kamu nggak tahu kalau Raka ternyata baru meninggal? Nggak tahu, Mas. Oh, maka tadi Rudy bilang dia antara meninggal atau nggak meninggal, dia bingung gitu ya? Karena kritis dan akhirnya meninggal gitu. Tadi kamu bilang meninggal, kan ternyata meninggal beneran loh. Makanya ngomongnya sembarangan, tuh cewek. Ngomongan tuh doa lo, ingat tuh. Dan kamu cari jodoh di sini cuma pengen dapetin cowok, cuma buat panas-panasin dia doang. Iya, Mas. Udah. Udah, Diri. Gak usah nangis. Mas, gua mundur deh, Mas. Dia cuma manasin doang, Mas. Udah. Padahal dia udah nggak ada. Enggak. Bohong, Mas. Bilangnya udah meninggal segala macem. Enggak taunya baru meninggal, Mas. Udah, Mas, udah. Gua kayaknya bisa, Mas. Udah ya, pulang sana. Ya, jangan maling jemuran lagi. Ya nggak bisa, Mas. Aduh, cakep-cakep bon juga. Ternyata Sinta datang ke sini cuma pengen pamerin ke mantannya yang dia pikir meninggalkan dia. Ternyata dia baru meninggal karena memang dia meninggalkan Sinta bukan karena selingkuh tapi sakit. Dan Rudy melihat itu tadi antara meninggal nggak meninggal tuh maksudnya kritis berarti ya? Iya, untuk tadi sih terus terang saya agak-agak bingung. Iya. Soalnya energi dari tubuh dia itu acak-acakan. Ya jadi di pikiran Sinta belum meninggal tapi seperti itu ya, antara meninggal dan tidak. Iya. Makanya tadi saya bilang meninggal, dia bilang iya. Kemudian yang kedua kalinya saya bilang belum meninggal juga, dia bilang iya. Iya. Oke, makanya itu semua serba jelas ya akhirnya ya. Ya udah, kalau begitu hari ini jadi tidak ada yang berjodoh ya. Maaf sekali, tapi pemirsa, buat pemirsa yang ingin membagikan kisahnya dan ingin mendapatkan jodohnya boleh DM di Instagram kita di @antv. Ya, dan terima kasih Rudy, terima kasih Arbi. Dan pemirsa, cinta sejati akan memberikan kita kekuatan untuk menemukan kebahagiaan. Saya Uya Kuya, sampai jumpa lagi di Garis Tangan.